Oke, setelah kita membahas tentang hal-hal dasar di steril, lalu formulasinya, sekarang kita akan belajar tentang kontrol kualitas steril ya. Memang untuk ini saya tidak membuatkan secara detail ya, karena memang teman-teman pasti sudah mendapatkannya di praktikum formulasi teknologi sediaan ya, yang praktikum. Jadi saya tidak buatkan detail di sini, ya hanya poin-poinnya saja bahwa intinya suatu sediaan steril, terutama untuk yang parenteral di sini ya. Di sini saya membicarakan larutan, ya. Larutan sediaan steril parenteral itu harus dicek tentang sterilitasnya. Ada uji sterilitas ya untuk menjamin sterilitas dari bahannya, ya. Kemudian ada leakage itu terkait kebocoran ya bahwa kemasan itu harus bisa menjaga isi di dalamnya, jadi integritas kemasan pun harus dijaga. Maka ada uji kebocoran terhadap kemasan ya. Kemudian ada juga uji keberadaan pirogen. Nah, pirogen dan endotoksin ini sebenarnya kalau endotoksin itu pasti pirogen. Kalau pirogen itu kan merupakan suatu senyawa yang bisa menimbulkan demam apabila dia berada dalam suatu sediaan dimasukkan melalui parenteral. Nah, tapi endotoksin ini merupakan salah satu dari pirogen, tapi pirogen belum tentu endotoksin, ada banyak hal ya. Nah, pirogen ini pengujiannya bisa dilakukan dengan menggunakan tes kelinci ya di farmakope ada, farmakope 6 ada, kemudian ada juga uji endotoksin. Nah, endotoksin ini merupakan salah satu dari pirogen ya, penyebab demam juga ya, tapi dia fokusnya merupakan jasad dari apa namanya bakteri gram negatif ya. Biasanya dinding selnya bakteri gram negatif itu setelah mereka disterilisasi mati gitu, terus jenazahnya itu malah bisa menyebabkan endotoksin gitu. Tapi pada jumlah yang terbatas ya. Nah, kemudian kalau endotoksin ini memang sulit untuk membuat suatu obat benar-benar bebas endotoksin sehingga biasanya ditetapkan kadar batas endotoksin tertentu yang diperbolehkan. Untuk uji endotoksin ini nanti ada dua jenis ya, ada tipe jendal gel dan juga ada yang tipe fotometrik ya. Salah satu bisa dipilih ya, bisa cek di farmakope. Kemudian ada juga clarity, clarity itu kejernihan, ya ini untuk larutan harus jernih ya. Beda kalau misalnya suatu suspensi atau dispersi, maka syarat kejernihan ini tidak berlaku, berganti menjadi syarat ukuran partikel. Ya, kemudian berapa volumenya, ada juga volume terpindahkan. Lalu yang tidak kalah penting ada assay atau penetapan kadar di sini. Nah, ini contoh merupakan monografi sediaan resmi di Farmakope edisi 6. Ya, ada injeksi ranitidin. Di situ dinyatakan bahwa injeksi ranitidin itu berupa larutan. Ya, kalau kita lihat di foto bentuk sediaannya itu mengandung 25 mg per mililiter. Nah, di sini dituliskan bahwa pH-nya harus sekitar 6,7 sampai 7,3, berarti kita perlu cek pH larutan tersebut harus ada dalam rentang 6,7 sampai 7,3. Endotoksinnya, nah ini dinyatakan tidak lebih dari 7 unit endotoksin ya per miligram ranitidin, sehingga kalau misalnya tadi di situ ranitidinnya ada 25 mg, maka bisa 25 dikali 7 berapa tuh? 175 ya, batas dari endotoksin yang boleh ada dalam satu ampul itu adalah 175 unit ya per satu vial itu karena per miligram ranitidinnya adalah 7 unit. Nah, cara melihat batasnya seperti itu. Jadi nanti pada saat pengujian dengan uji endotoksin yang entah gel atau yang fotometrik ya secara kuantitatif harus dihitung berapa dalam unit tersebut ya. Kemudian ada juga uji bahan-bahan partikulat ya ini uh, terkait dengan kejernihan ya teman-teman bisa cek di Farmakope 751 ya. Lalu ada cemaran organik, penetapan kadar. Nah, ini penetapan kadar, maka berapa kadar yang diperbolehkan. Kalau dicek di sini, bahwa injeksi ranitidin itu mengandung ranitidin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110 dari jumlah yang tertera pada etiket. Berarti kalau
25 mg itu batasnya adalah 22,5 sampai 27,5. Jadi kadarnya harus berada dalam rentang tersebut ya. Kemudian ada wadah dan penyimpanan. Kemudian ini adalah sekilas-kilas tentang pengujian ya, teman-teman bisa cek di Farmakope ya. Ini adalah pengujian menggunakan uji pirogen dengan kelinci, ya di mana kelinci akan disuntikkan obatnya biasanya melalui telinga, vena telinga. Kemudian mereka akan diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer nih gambar yang kanan. Kelincinya diletakkan di kandang khusus. Mereka ada di ya sebenarnya agak kejam juga sih ini tapi ya gimana lagi. Kemudian di bagian anusnya ada termometer yang mengukur suhunya. Ya, setiap perubahan suhu akan dicatat dan interpretasi data sesuai dengan yang tertera di Farmakope. Kemudian ini untuk kejernihan ya, memang terkait dengan partikulat matter itu secara visual bisa dilakukan. Kalau secara visual memang memungkinkan di pencahayaan yang cukup di ruangan atau chamber yang pencahayaannya cukup dengan latar belakang hitam dan latar belakang putih. Jadi dicek di dua latar belakang. Atau di sini bisa pakai light scattering juga bisa yang otomatis ya sehingga ketika ada yang ya seperti di video yang pernah ditayangkan pada saat praktikum FTSF gitu ya. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat langsung dia bisa disingkirkan gitu. Di reject. Nah, mungkin sekian ya yang saya sampaikan karena hanya pendahuluan aja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan pada saat diskusi. Oke.